Geger. Sarwendah Tan ungkap fakta mengejutkan terkait isu bullying yang menimpa anak-anaknya. Hal itu diungkapkan Sarwendah Tan dalam klarifikasinya terkait pernyataannya saat tampil di podcast Denny Sumargo bahwa aksi bullying terhadap anaknya terjadi di sekolah. Dalam klarifikasinya, Sarwendah membantah yang dia maksud adalah lingkungan sekolah. Namun, yang tak terduga adalah pengakuan Sarwendah bahwa aksi bullying terhadap anak-anaknya itu terjadi di media sosial sekolah dan media sosial pribadi anaknya. Lantas, seperti apa pula klarifikasi Sarwendah sebelumnya terkait bukti surat lelang dari bank untuk rumah Cilandak dan juga utang mobil mewah yang ditagihkan ke nomor telepon Sarwendah? Seperti apa pula postingan Betran Putra Onsu terkait sosok ayahnya kini di tengah prahara dengan Sarwendah terkait hak asuh anak. Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, Sarwendah Tan tidak hanya getol membuat klarifikasi atas berbagai tuduhan dari kubu Ruben Onsu, tapi juga klarifikasi terkait isu yang berkembang di media sosial. Kali ini melalui akun media sosial pribadinya, Sarwendah mengklarifikasi terkait pernyataannya dalam podcast Denny Sumargo yang mengatakan bahwa anaknya mengalami dugaan perundungan atau bullying di sekolah. Dalam klarifikasinya, Sarwendah menegaskan bahwa perundungan itu tidak terjadi di lingkungan sekolah karena pihak sekolah sangat menjaga lingkungan sekolah, mereka bebas dari aksi perundungan. Sarwendah menjelaskan maksud pernyataannya ketika bicara di podcast Denny Sumargo bahwa yang ia maksudkannya ketika itu adalah perundungan terhadap anaknya itu terjadi di akun media sosial sekolah dan juga akun media sosial pribadi anaknya. Jadi bukan terjadi di lingkungan sekolah. Sehubungan dengan pemberitaan yang beredar mengenai apa yang saya sampaikan dalam podcast bersama Denny Sumargo mengenai adanya pembulian anak-anak di sekolah, saya ingin meluruskan bahwa itu terjadi di akun media sosial sekolah dan akun media sosial pribadi anak saya yang isinya berupa komentar-komentar tidak pantas dari beberapa oknum dan penggiringan opini bahwa perundungan atau bullying itu terjadi di lingkungan sekolah anak-anak saya adalah tidak benar karena pihak sekolah sangat menjaga lingkungan sekolah dari hal-hal bersifat perundungan. Saya bersyukur sekolah anak saya memiliki dukungan dan komitmen yang tinggi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan positif bagi anak-anak. Dalam postingan yang sama, di akhir pernyataannya Sarwendah juga mengajak kepada netizen untuk berhati-hati dalam berkomentar di media sosial, terutama dalam menyangkut anak-anak. Oleh karena itu, saya memohon kepada semua pihak untuk menjaga komentarnya terhadap anak-anak di sosial media. Yang dimaksud Sarwendah tentu saja tidak hanya terkait komentar terhadap anak-anaknya, tapi juga terhadap anak-anak pada umumnya, terutama jika itu terkait dengan media sosial. Sebelumnya, pihak Sarwendah Tan ketika hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengikuti agenda sidang mediasi kedua yang berujung ditunda itu, pihak Sarwendah menjawab berbagai klaim dan tudingan yang dilontarkan kubu Ruben Onsu. Hal itu diantaranya terkait klaim dari pihak Ruben Onsu yang mengatakan bahwa rumah mewah Cilandak, Jakarta Selatan tidak akan dilelang karena mereka sudah konfirmasi ke pihak bank.
Namun, pihak Sarwendah di hadapan awak media di halaman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus menunjukkan surat peringatan SP3 dari pihak bank dengan tanggal surat 1 Oktober 2025. Hal itu diperlihatkan oleh pihak Sarwendah untuk membuktikan bahwa pernyataan mereka selama ini benar adanya, tidak mengada-ada dan tidak berniat untuk menekan Ruben Onsu. Apa kata-katanya? Bahwa lelang tersebut adalah upaya klien kami, upaya Sarwendah untuk menekan Ruben, ya. Jadi seolah-olah lelang itu tidak pernah ada, betul ya? Sekarang saya perlihatkan, ini adalah salah satu surat peringatan ketiga dari Bank BCA yang ditujukan kepada klien dari yang kami terima di rumah BDN. Yang kami terima di rumah BDN. Di sini bisa dilihat, mungkin bisa di zoom ya. Peringatan ketiganya dulu. Ini adalah peringatan ketiga ya. Ini dulu di zoom aja. Silakan. Peringatan ketiga. Ya, peringatan ketiga. Lelang ya? Oke. Nah sekarang bisa dilihat apa bahasanya? Apabila dalam waktu yang telah ditentukan tersebut debitur tidak melakukan pelunasan utang, maka kami akan menggunakan hak-hak hukum kami termasuk tapi tidak terbatas dengan melaksanakan eksekusi lelang dan agunan. Paham ya? Tanggal berapa? Oktober. 1 Oktober. Jadi apakah upaya klien kami untuk menanyakan terkait dengan adanya rencana lelang dari pihak bank itu merupakan upaya penekanan atau mengada-ngada? Kami rasa bukan. Publik yang menilai. Jadi lelang itu nyata, ada rencananya, ada suratnya. Kemudian klien kami juga dengan sopan menanyakan, maaf, apakah rumah ini mau dilelang? Oke, itu yang perlu kami klarifikasi. Silakan publik yang menilai apakah klien kami mengada-ada atau tidak. Tak hanya itu, pihak kuasa hukum Sarwendah Tan juga mengungkap hal mengejutkan lainnya terkait utang diduga milik Ruben Onsu. Pihak kuasa hukum Sarwendah menunjukkan bukti chat penagihan utang 1 unit mobil mewah ke nomor handphone milik Sarwendah. Diungkapkan kuasa hukum Sarwendah bahwa chat penagihan tersebut berlangsung dari bulan April hingga Mei 2026 yang terbaru. Chat penagihan tersebut membuat Sarwendah merasa terganggu lantaran berulang-ulang kali masuk ke nomor handphone seluler miliknya. Namun, pihak Sarwendah mengaku bahwa tagihan tersebut bukan atas nama dirinya, melainkan pihak lain yang diduga adalah atas nama Ruben Onsu. Mengenai utang-utang sepertinya kan sudah dikonfirmasi ya sama pihak sana bahwa memang ada tagihan Range Rover ya. Ya. Nah, mungkin yang kami bisa tunjukin adalah Mini Cooper. tagihan dari Bank CIMB Niaga Finance. Ini terkait mobil apa? Mobil Mini Cooper. Mini Cooper. Ya, gitu. Kalau ini punya siapa ditanya, ini punya siapa? Bukan punya klien kami. Yang pasti setelah kami tanyakan, konfirmasi ke klien kami merasa tidak pernah memiliki mobil Mini Cooper yang dimaksud ini, kan begitu. Nah selanjutnya, ini juga ada beberapa kali nih kita dicat nih. Jadi cukup mengganggu ya. Iya, ini April tanggal 6, 2026, ini tanggal 7 juga. Ini juga Mei. Yang terbaru itu. Iya, bulan Mei juga kan, dihubungi berkali-kali. Tahun berapa itu Bang? 2026. 2026. Tanya terkait mobil Mini Cooper. Jadi kalau dia bilang masa media ini, ya faktanya ini kok. Masa debt collector nggak baca berita, ya faktanya ini. Di sisi lain, Betran Putra Onsu posting perihal sosok ayah di akun media sosial pribadinya. Lantas, kekhawatiran apa yang diungkapkan Betran terkait kondisi sang ayah kini? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa.
Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah prahara gugatan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sawenda Tan, putra mereka, Bertrand Putra Onsu, dalam sosial medianya memposting perihal ayah. Dalam postingan bertajuk, "Saat ayah diam, belum tentu ia baik-baik saja." Itu Bertrand melukiskan sosok ayahnya saat ini. Bertrand mengungkap terkait kondisi ketika ayahnya jarang bercerita hal itu lantaran ia tidak ingin membuat keluarganya ikutan merasa cemas. Dan saat ayah Ruben tersenyum, belum tentu hatinya merasa tenang. Postingan itu ditutup dengan kalimat bahwa selama ayah masih ada, maka janganlah pelit untuk memberi perhatian karena ayah juga ingin dimengerti. Simak postingan Bertrand Putra Onsu selengkapnya berikut ini. Saat ayah diam, belum tentu ia baik-baik saja. Ayah jarang bercerita, bukan karena tidak punya masalah, tetapi karena ia tidak ingin keluarganya ikut merasa cemas. Saat ayah tersenyum, belum tentu hatinya sedang tenang. Saat ayah berkata, ayah tidak apa-apa, belum tentu semua benar-benar baik-baik saja. Ada banyak beban yang hanya diketahui oleh Allah. Namun demi keluarga, ayah tetap memilih untuk bertahan. Jadi, selama ayah masih ada, jangan pelit memberi perhatian, karena seorang ayah juga ingin dimengerti. Sahabat Ruben Onsu, yaitu Aditya Gumai, juga memberikan pandangannya mengenai kehadiran Bertrand Putra Onsu dalam kehidupan Ruben. Ia melihat karakter Ruben Onsu yang kadang memendam sendiri setiap persoalan yang dihadapinya. Terkait karakter Ruben tersebut, menurutnya Aditya Gumai, kehadiran Bertrand dengan usianya yang kini telah beranjak remaja, sudah mampu diajak berdiskusi dan bertukar pikiran oleh Ruben, ayahnya. Karena itu, dalam pandangan Aditya Gumai, ia menilai kehadiran Bertrand bisa menjadi salah satu penghibur bagi Ruben. Tak hanya itu, Bertrand juga bisa menjadi saksi atas apa yang dia lihat benar terjadi selama ini. Kalau saya melihat memang kan Ruben punya karakter juga kadang memendam sendiri. Jadi kalau dia diam, ada dua sih. Kalau nggak dia memang merasa ya udahlah dia bodo amat, atau dia diam karena memang dia nanggung sendiri aja dan dia mungkin sedang mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. Ya. Bertrand apalagi udah remaja ya, udah bisa diajak tukar pikiran. Jadi kehadiran Bertrand itu penghiburan sekali buat Ruben. Yang awalnya dia hanya sendiri, Bertrand tanya bersama Sawenda, sekarang Bertrand bergabung dengan Ruben. Dan ternyata juga Bertrand sebenarnya juga istilahnya Bertrand itu selain menjadi teman ngobrol ya, kemudian juga menjadi orang yang tahu banyak apa yang terjadi terhadap kedua adiknya selama tidak bersama Ruben. Jadi artinya ya Bertrand juga pemegang kartu terus. Ya sekarang Bertrand sebagai seorang remaja yang tahu betul mana yang baik ataupun tidak, yang benar ataupun salah gitu kan. Dan ketika dia merasa ayahnya disudutkan, dia sekarang ya muncul menjadi orang yang memang menjadi saksi bagi hal-hal yang benar yang dia saksikan. Gitu. Mungkin dia juga berbohong atau mengada-ada. Gitu. Jadi menurut saya sebenarnya gini, ini dari semua persoalan yang muncul ini, balik lagi seperti permintaan Ruben, udahlah fokus aja kepada pemenuhan dari keputusan pengadilan mengenai pembagian waktu 4 dan 3 hari kepada Ruben. Udah itu aja, yang gak usah membahas-bahas yang lain gitu, karena akhirnya jadi blunder dan jadi bumerang. Nah, kalau fokus ke situ, dan ini sebenarnya sangat mudah sih buat seorang Sawenda memberikan izin kepada kaliatannya untuk bersama ayahnya ya 3 hari. Di sisi lain, tanggapan Sawenda perihal sidang media kedua yang ditunda karena hakim mediator berhalangan. Lantas, seperti apa sikap pihak Sawenda atas penundaan tersebut? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang
road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sebelumnya, agenda sidang mediasi lanjutan terkait perkara hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwenda yang rencananya digelar kedua kalinya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 6 Agustus 2026, rupanya ditunda. Hal itu diungkapkan pihak kuasa hukum Sarwenda Tan, yaitu Chris Samsiwu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 2 hari lalu. Penundaan terjadi lantaran hakim mediator yang menangani perkara tersebut rupanya berhalangan hadir karena ada kesibukan lain. Menurut Chris Samsiwu, agenda sidang mediasi kedua tersebut jika digelar adalah report atau laporan dari para prinsipal terkait PR-PR yang diberikan oleh hakim mediator terkait perkembangan proses mediasi yang telah berjalan. Pihak Sarwenda mengungkapkan bahwa untuk jadwal dan agenda sidang mediasi kedua tersebut akan diinformasikan kembali setelah adanya pemberitahuan resmi dari pihak pengadilan. Karena sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, waktu untuk mediasi kedua prinsipal ada 30 hari. Jadi, waktu bagi Ruben dan Sarwenda untuk menemukan kata sepakat dalam mediasi hanya tinggal 2 minggu. Sarwenda sendiri yang juga hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ketika itu enggan untuk bicara. Ia hanya menyerahkan semuanya kepada tim kuasa hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini jadwalnya mediasi, ya. Tetapi setelah kami sampai, kami dapat informasi dari tim kami, ternyata mediatornya berhalangan, ya. Kami hormati, kami paham kesibukan mediator ini kan memang beliau sebagai hakim juga, tetapi memang Perma nomor 1 tahun 2016 kan ada 30 hari, ya, prosedur mediasi di pengadilan. Jadi mungkin masih ada sekitar 2 minggu lagi, ya. Sebenarnya hari ini adalah report daripada para prinsipal untuk melaporkan PR-PR yang diberikan oleh hakim mediator, ya. Tetapi karena memang beliau tidak bisa, ya, kita tinggal tunggu panggilan selanjutnya. Nanti kami info lagi kepada kawan-kawan media, ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.